Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kita mulai. Apa itu Forsas? Forsas adalah sebuah proyek Global Metric System yang ditemukan tahun 2020 oleh Mr. Lado Okholnikov. Beliau adalah seorang berkebangsaan Rusia. Mr. Lado adalah sebuah programmer yang menciptakan atau menemukan sistem Forsas yang bertujuan setiap orang di seluruh dunia dapat menggunakan sistem ini secara bebas dan saling menguntungkan. Namun tidak sepeser pun uang yang dikumpulkan atau ditransfer langsung kepadanya untuk suatu tujuan. Teman-teman bisa lihat langsung transparansi sistem Forsas ke websitenya walaupun Anda bukan sebagai member atau partisipan di Forsas ini. Metric system yang diciptakan ini ditanamkan pada teknologi blockchain. Nah, blockchain sendiri adalah sebuah penyimpanan data digital atau penyimpanan data transaksi yang saat ini jauh lebih aman dan yang paling canggih yang ada pada saat ini. Nah, teknologi blockchain ini digunakan oleh Forsas dengan alasan dari segi keamanan. Artinya aman dari siapapun, bahkan dari hacker. Metric system yang ditanamkan Forsas pada teknologi blockchain itu ada 3. Artinya Forsas sudah menggunakan 3 generasi. Yang pertama itu adalah Ethereum, yang kedua adalah Tron, yang ketiga ada BUSD. Nah, selama 2 tahun Forsas sudah menjalankan 3 program ini. Nah, saat ini yang difokuskan adalah program yang ketiga, yaitu BUSD. Nah, yang Ethereum dan Tron tetap bisa dijalankan, tapi karena harganya yang tidak stabil dan cenderung naik secara signifikan, itu akan mungkin membuat kesulitan bagi orang-orang yang mau menjalankan program Forsas ini. Makanya saat ini dan ke depan kita akan berbicara sistem Forsas yang menggunakan BUSD. BUSD sendiri adalah cryptocurrency yang dikeluarkan oleh Binance yang sudah diakui oleh Amerika. Jadi sudah secara resmi bisa digunakan dan dia merupakan stablecoin yang harganya cenderung stabil. Artinya jika dibandingkan dengan rupiah, US dollar yang 15.000 ya BUSD-nya 15.000 sama ya. Nah, Forsas adalah decentralized system pertama dan satu-satunya di dunia pada saat ini. Network Matic Project yang tidak terpusat. Nah, nanti kita akan membahas apa itu bedanya terpusat dan tidak terpusat. Nah, Network Matic Project ini semacam international crowdfunding, artinya jejaring untuk menciptakan penghasilan bersama ya. Jadi untuk mensejahterakan finansial secara bersama-sama di seluruh dunia. Artinya bukan mengumpulkan sejumlah dana di satu titik begitu. Nah, jika kita melihat dari kedua gambar ini, di sebelah kiri adalah centralized, yang di sebelah kanan decentralized. Yang di sebelah kiri itu ciri-cirinya semuanya terpusat, mulai dari sistem, manajemen, bahkan uang. Dan biasanya uang itu terpusat dan hasil yang terbesar pasti ada di pusat. Beda dengan halnya decentralized. Jika kita melihat karakternya bahwa centralized atau terpusat itu memiliki owner atau ada pemilik, ada admin, manajemen, dan biasanya harus kasnya memusat, dia menuju ke satu titik terpusat dan hasilnya sudah bisa dipastikan yang terbesar ada di pusat. Nah, beda dengan sistem yang
desentralisasi yang dipakai oleh Forsage. Dia tanpa menginduk atau bertitik ke satu pusat. Dia tidak ada perusahaan, tidak menginduk ke perusahaan, maksudnya tidak ada manajemen, admin, semuanya dikelola atau dijalankan oleh si member atau si partisipannya yang ditanamkan di sistem blockchain. Jadi keuntungannya didapat bisa secara maksimal karena uangnya tidak terpusat dan hasil yang terbesar belum tentu ada di pusat atau di atas atau orang-orang yang mendirikannya. Nah, jika kita melihat atau analisa ada penyebab beberapa bisnis, perusahaan dan lain-lain yang scam atau menghilang. Dia rata-rata servernya terpusat dan dananya terpusat. Ciri-cirinya seperti tadi, ada perusahaan, ada admin owner, ada legalitasnya. Dan biasanya di suatu bisnis itu kalau kita mau narik dana harus ngajuin admin, biasanya ada jangka waktunya, harus nunggu 3 hari, seminggu, sebulan dan lain-lain. Dan sudah bisa dipastikan ada pengumpulan dana di sana. Misalnya kita mau deposit di satu titik, misalnya kita mau ngambil duit pasti dari titik itu juga. Jadi semuanya terpusat. Nah, jika kita ngelihat dari perbedaan centralized dan decentralized, contohnya yang centralized adalah perusahaan apapun yang berbadan hukum biasanya pasti memakai sistem centralized. Itu termasuk bank, asuransi, platform yang mengatasnamakan investasi, multilevel atau MLM, sistem Ponzi, piramid, arisan berantai dan lain-lain. Itu pasti centralized. Dananya terpusat, terkumpul di satu titik. Makanya berpotensi untuk scam, terjadi fraud atau penipuan. Beda dengan desentralisasi, karena tidak ada pengumpulan dana, tidak ada dana terpusat. Nah, itulah biasanya terjadi sebuah bisnis scam atau menghilang, kabur, menipu ya. Di sistem Forsage tidak ada sama sekali pengumpulan dana. Nah, secara umum dan singkat sudah lebih mengerti kan apa itu Forsage dan apa perbedaannya antara perusahaan-perusahaan dan bisnis-bisnis yang ada pada saat ini. Jadi tujuan utama di program Forsage ini adalah bagaimana caranya dengan cara yang mudah dan murah kita bersama-sama bisa mendapatkan atau mengeruk cryptocurrency atau uang digital yang nantinya dapat kita konversi lagi ke rupiah atau ke mata uang negara masing-masing. Contohnya kita mengeluarkan modal untuk ikut dalam program Forsage. Nah, di sini kita berpotensi untuk mengembangkan aset digital atau cryptocurrency yang saat ini berbentuk BUSD yang nantinya dapat berkali lipat yang dapat kita tukar menjadi mata uang rupiah kembali. Dan yang seperti kita ketahui, suka ataupun tidak suka, bahwa cryptocurrency atau mata uang digital sudah semakin banyak digunakan dan akan terus berkembang. Bahkan akan menggantikan uang fisik ke depannya. Jadi orang-orang yang masih kontra terhadap cryptocurrency atau aset digital ini akan mengalami ketertinggalan. Nah, jika kita telah memiliki banyak uang digital atau aset digital ini, maka kita dapat menukarnya dengan cryptocurrency lain, misalnya Bitcoin, Doge, Ethereum, dan lain-lain. Dan kita dapat menukarnya juga dalam mata uang lain, misalnya rupiah, dolar, yen, real, dan lain-lain, yang untuk kemudian hari bisa dijadikan investasi berikutnya. Jadi selain kita mengeruk cryptocurrency, kita dapat membangun aset-aset berikutnya. Keren kan? Nah, hanya ada beberapa cara untuk memiliki atau mengeruk uang digital atau cryptocurrency. Yang pertama, kita langsung menukar rupiah menjadi cryptocurrency. Yang kedua, dengan mining atau menambang Bitcoin.
potensinya 0,5% rata-rata per hari, dan itu membutuhkan modal yang sangat besar jika untuk mendapatkan uang yang banyak. Yang ketiga, kita bisa juga bermain saham atau trading di mata uang cryptocurrency. Itu pun pasti dengan modal yang tidak sedikit, bahkan sangat besar sekali, belum lagi skill yang harus dimiliki, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk berhasil sukses menghasilkan uang yang besar di trading ini. Belum lagi faktor risikonya yang besar. Untungnya sih besar, bisa 0,5 sampai 100% per hari. Tapi resikonya pun pasti juga sama, bahkan lebih besar. Yang keempat, kita bisa membeli atau menyewa robot trading dengan potensi 0,5% sampai 1% per hari. Mungkin karena modal yang pas-pasan dan tidak memiliki skill, akhirnya kita membeli atau menyewa robot ala investor yang duduk diam dapat duit. Tetapi dengan bermain atau mengeruk di cryptocurrency di sini itu pun berisiko karena banyak perusahaan yang scam, fraud, menipu, dan lain-lain. Inilah kelemahan bisnis sentral. Agar mendapatkan hasil yang besar, di sini membutuhkan modal juga yang sangat besar dan waktunya juga lama, karena keuntungan yang bisa dicapai hanya 0,5 sampai 1% per hari. Biasanya dengan hitung-hitungan balik modal itu 6 sampai 8 bulan baru balik modal, itu belum dengan keuntungannya ya. Nah, yang kelima, kita bisa menjalankan atau mengikuti program Forces dengan modal yang murah dan sangat terjangkau, cukup mudah, dan hasilnya pun tidak terbatas serta minim banget dari segi risikonya. Hasilnya pun bukan 1%, 2%, tapi 100%, dan itu untuk sendiri. Cuman ya memang tantangannya hanya memperkenalkan dunia baru ini ke orang-orang yang belum paham. Itu saja sih tantangannya. Kira-kira ada nggak sih yang keenam, yang lebih mudah dan murah? Mungkin belum ada. Ya mungkin ada aplikasi-aplikasi yang menghasilkan uang digital, tapi hasilnya sangat kecil dan tidak untuk jangka panjang. Biasanya program-program kayak gitu hanya hit and run saja sifatnya. Nah, kesimpulannya adalah banyak pilihan yang teman-teman bisa coba di sini. Ada tadi mungkin paling sedikit 5 sampai 6 pilihan. Semua ada risiko dan semua mempunyai potensinya masing-masing. Silakan teman-teman pilih sendiri, teman-teman analisa mana yang cocok untuk teman-teman di sini. Oke, sekarang mungkin sudah semakin paham ya dengan apa itu Forsas dan apa tujuannya dan apa perbedaannya dan lain-lain. Next, kita akan mulai intip programnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.